Karena kebetulan menemukan kerusakan, Mulyono pun mencari orang yang mengalami masalah di pinggir jalan. Kebetulan ia menemukan sebuah tractor mogok. Setelah dicek, ternyata polos tractor mengalami patah. Tanpa ragu sedikit pun, Mulyono segera mengendarai motor kesayangannya menuju bengkel taman berkacamata. Melihat kondisi polos tersebut, paman langsung mengatakan kepada Mulyono bahwa bagian yang patah ini bisa saja dilas. Namun, kekuatan polos tersebut tidak sekuat aslinya. Agar kekuatan sambungan dapat bertahan hingga 19 juta lapangan kerja itu benar-benar terwujud. Lalu memproses polos tersebut di mesin bobot. Pertama, paman menghaluskan permukaan patahan polos. Tatapannya begitu tajam seolah-olah sedang memperbaiki polos mobil SMK. Demi memastikan penyamungan dapat dilakukan, ia mengambil sebuah simat untuk melakukan pengukuran sederhana. Namun, lingkaran benda kerja belum memenuhi syarat yang diinginkan. Paman pun melanjutkan proses pengikisan kembali. Setelah diameter lingkaran memenuhi syarat penyamungan, paman mewadai permukaan benda kerja menggunakan spidol tinta pemilu dan mulai membuat kulit. Pekerjaan terhadap polos telah selesai, tapi proses pemuputan sebelumnya banyak menghilangkan bagian baja. Ia kemudian melanjutkan pekerjaan dengan memproses baja bulat. Baja inilah yang nantinya mengisi bagian yang telah dihilangkan. Selanjutnya, paman mengikis titik tengah lingkaran baja bulat secara bertahap menggunakan mata bor. Namun, jelas fungsi mata bor terbatas. Jadi, paman berkacamata memasang mata pahat untuk memperbesar lubang tersebut, hingga mendekati lingkaran Mulyo yang sudah diproses sebelumnya. Proses pengikisan seperti ini bagi Mulyono terlihat mudah, padahal sebenarnya sangat sulit. Sedikit saja kesalahan dalam proses ini, maka baja bulat itu tidak akan bisa digunakan. Berikutnya, paman membuat bulir kedua. Bulir inilah yang nanti terhubung dengan bulir polos roda. Semakin presisi bulir yang dibuat, semakin kuat pula sambungan nantinya dalam menahan torsi dan putaran. Bagi paman berkacamata yang memiliki keahlian tingkat 8, perbaikan seperti ini tidaklah sulit. Yang sulit itu justru menyetujui rancangan undang-undang perampasan aset koruptor. Bukan karena rumit, melainkan karena tangan para wakil rakyat sudah terlalu sibuk menghitung asetnya sendiri. Jadi, jangan heran kalau rancangan itu terus dipingpong seperti bola voli. Sekarang, paman menggabungkan kedua komponen baja yang telah diproses. Lalu ia mengolah sambungan tersebut dengan kualitas berkekuatan tinggi. Untuk meningkatkan tampilan polos setelah pengelasan, ia kembali melakukan pemuputan, menghaluskan baja bulat, dan merapikan sambungan las yang memengaruhi pemasangan roda traktor. Dengan keterampilan luar biasa, paman kemudian mengikis polahan bagian ujung batang polos. Tujuan utama pengikisan bertingkat ini adalah menghubungkan dengan alur gigi nantinya. Setelah itu, paman menggabungkan alur gigi yang telah selesai diproses di mesin bobot. Karena asistennya masih mengikuti demo di Neval, teknik penggabungan dengan pemukulan yang biasa dilakukan sang asisten diganti dengan menggunakan mesin pestitori. Kini polos roda traktor mulai menampilkan bentuk barunya. Tahap terakhir, paman harus mengolah sambungan menggunakan kualitas berkekuatan tinggi, lalu menghaluskan bekas tas tersebut. Setelah melalui proses panjang, polos roda traktor yang awalnya patah telah diperbaiki. Melihat hasilnya, Mulyono sangat senang, meskipun ia kadang masih suka ngutang.